Mas, bisik Zia seraya mencubit lengan suaminya, sadar betul maksud tatapan mata Kanaya. Jantung Zia sempat berdetak 2 kali lebih cepat kala menyadari sebab Kanaya menatap begitu fokus. Apa? Kamu belum tahu ya, sayang? Papanya Ziko itu pacarnya Mama dulu. Tapi setelah itu Om Gibran malah lamar Tante Kiara, Mama jadi merana terus ketemu Papa langsung dinikahin padahal mereka nggak pacaran bahkan nggak pernah kenal sebelumnya. Sesaat dia menarik napas sebentar. Mikhail semangat sekali, tanpa sadar saat ini suasana sudah begitu menakutkan. Jika biasanya Zia akan antusias kini dia memilih diam dan membuat Mikhail bertanya-tanya. Kenapa, Zi? Muka kamu kok tegang gitu? Mama juga, kenapa? Mikhail bingung sendiri, sesat kemudian dia mengikuti kemana arah mata Kanaya. Dalam 1 detik pria itu loncat dari sofa dan kaget luar biasa kala tatapan menyeramkan dari sang papa menuju ke arahnya. Papa. Mikhail sudah mengambil ancang-ancang untuk menghindari amukan sang macam Asia, sungguh dia benar-benar hilaf kali ini. Dasar kurang ajar, Mikhail. Ibra masih cukup tangkas untuk meringkus putranya, dia berlari dengan langkah panjang sementara Mikhail yang sudah mewanti-anti serangan maut dari sang papa jelas tak tinggal diam. Dengan kecepatan tinggi dia berlari dan terjadilah adegan kejar-kejaran kedua pria itu, Kanaya hanya menghela napas kasar dan enggan untuk mengeluarkan suaranya. Sini kau. Aku bicara fakta, Pak. Hanya cerita, istriku perlu tahu kisah mertuanya di masa muda. Mikhail masih berusaha membela diri, sepertinya dia akan kelelahan menghadapi kegilaan papanya. Minta apa tadi? Selingkuh. Mulutmu memang kurang ajar sepertinya, tutur Ibra masih bersemangat memberikan pelajaran pada putranya, sudah lama mereka tidak olahraga seperti ini, pikirnya. Bercanda, Pak, mana mungkin aku serius. Zia dan Syakil melongo melihat mereka, rumah itu cukup besar dan memang leluasa untuk lari-lari sebenarnya. Ibra belum terlihat lelah, sementara Mikhail mulai ngos-ngosan dan keringat di keningnya mulai membasah. Terbukti jelas kekhawatiran Kanaya tentang kedewasaan usia mental Mikhail. Sepertinya memang belum pantas untuk memiliki istri, sementara dia biarkan dan tunggu mereka lelah sendiri. Berawal dari rebutan pembantu, penjaga dan kini justru kejar-kejaran bersama sang papa. Terserah Mikhail sebenarnya, nampaknya pria itu memang semakin tidak waras pasca kelekaan. Kamu mungkin terkejut, tapi itu sudah biasa, Zia. Selain sebagai papa, Ibra juga menempatkan diri sebagai sahabat untuk putranya. Jadi wajar saja jika mereka terkadang tidak berbatas dan sedekat itu. Bukan karena tidak sopan, akan tetapi memang begitu cara Ibra menciptakan keluarga yang hangat menurutnya. Biasa. Papa nggak marah, Ma. Ya kadang marah, apalagi mulutnya sembarangan pasti marah, Zia. Benar juga, dan kali ini sepertinya memang Ibra marah. Pasalnya, dia memberikan saran agar Kanaya selingkuh bersama Gibran. Di antara ribuan candaan, Ibra paling tidak terima kala siapapun membahas makhluk bernama Gibran itu meski hubungan mereka baik-baik saja saat ini. Sekejap mereka menghilang, dan teriakan Mikhail kian terdengar samar. Hendak kemana dia berlalu, jelas saja kabur lewat pintu belakang. Syakil memilih berlalu lebih dulu, sedikit bingung sendiri kenapa dia masih menetap di sini. Jangan lupa minum obat, Syakil, tutur Kanaya kemudian, putranya yang satu itu tampaknya tidak begitu fit akhir-akhir ini. Yang satunya banyak bicara, sementara yang satu irit luar biasa. Kedua putranya lengkap sudah, Syakil memang sedikit lebih kalem sebenarnya dibandingkan Mikhail. Papa stop. Arregegh kakiku sakit, stop Pak. Baru saja Syakil berlalu, dari pintu depan kedua pria berbeda usia ini muncul dengan keadaan basah dan membuat lantainya kotor. Kanaya naik darah dan kali ini dia harus angkat tangan sepertinya. Kalian berdua bisa berhenti. Mas, apa nggak sakit pinggang kamu kejar-kejaran begitu? Astaga. Naluri anak kecil seperti Mikhail kamu turuti. Kanaya menggeleng pelan, Ibra memang benar-benar marah atau tengah melatih kekuatan kaki sang putra, pikir Kanaya. Mulutnya kurang ajar, sini kau. Papa belum selesai. Udah, Pa, stop. Ini sakit, aku tidak bohong. Mikhail benar-benar meminta ampun. Ibra memang kerap bodoh jika bercanda, kening Mikhail tergores dan mengeluarkan darah lantaran membentur kandang burung kesayangannya di halaman belakang. Papa belum sempat memukulmu dan sudah mengeluh sakit. Pria itu sama sekali belum puas, dia baru sempat menepuk pundaknya dan itu pun tidak terlalu kuat. Salah Mikhail saja yang tidak fokus melihat hingga kepalanya menjadi korban. Maaf, Pak. Jangan. Sejahil-jahilnya Mikhail, Ibra lebih tidak tertebak.
Pria itu tampak diam namun yang dia incar adalah adik kecil Mikhail, dan itu sudah jadi kebiasaan sejak Mikhail remaja agar tidak berani macam-macam. Cak, Mas. Dia sudah punya istri, bukan remaja lagi. Meski mulut Mikhail kerap membuat darah Kanaya naik, pada akhirnya sang mama juga yang membelanya. Mikhail mengacak rambutnya kesal lantaran Ibra masih terus memegang gagang sapu dan yakin yang Ibra incar adalah alat tempurnya. Bersyukur kau selamat kali ini, Mikhail. Besok-besok papa serang pakai palu biar mulutmu itu sopan sedikit. Mikhail sontak memegang adik kecilnya cepat-cepat, ngilu sekali ancaman Ibra. Zia serba salah, dia mengerti apa yang mertuanya katakan. Beruntung saja di sini ada Kanaya juga. Sudah sana naik, istri kamu juga mungkin capek. Mendengar itu, Mikhail seakan mendapat angin segar. Segera dia meraih tangan Zia dan berlalu dengan langkah pelan. Penuh kehati-hatian dan takut sekali jika Ibra tiba-tiba menyerangnya. Tatapan Ibra masih begitu tajamnya, Zia takut sendiri melihatnya. Tanpa melupakan jambu kristal yang sudah siap dinikmati itu, Zia meniti anak tangga begitu pelan mengikuti langkah Mikhail. Mas, kenapa jalannya begitu? Sakit ya? Tanya Zia khawatir namun Mikhail jawab dengan senyumnya. Mas mikirin kamu, kan jalannya lambat, jawab Mikhail kemudian, hanya saja Zia benar-benar tak yakin dengan jawaban suaminya. Biasanya langkahnya tak seperti itu, ini lebih pelan dari biasanya bahkan bisa dikatakan sedikit pincang. Zia khawatir. Tentu saja, bahkan ketika masuk kamar segera dia meminta Mikhail duduk di tepian ranjang dan membuka sepatunya. Mas bisa buka sendiri, Zia. Diem, bentak Zia mendongak dan melihat suaminya meringis. Tidak salah lagi, memang ada yang perlu dikhawatirkan. Zia membukanya pelan-pelan dan ketika dia sentuh pergelangan kakinya, Mikhail semakin meringis. Sakit kan? Tanya Zia lagi, sudah jelas-jelas wajahnya menahan sakit ketika disentuh akan tetapi Mikhail masih menggeleng dan tersenyum getir. Arregegeh, Zia. Harus dengan cara itu agar kesakitannya bisa Zia ketahui. Demi apapun saat ini Zia ketar-ketir, terlebih beberapa bulan lalu suaminya bahkan tidak bisa berjalan. Ingin menyalahkan Ibra, namun sepertinya dia tidak berhak. Mas, sakitnya bagian mana? Sini, sini. Atau mana? Zia menyentuh pelan pergelangan kaki hingga jemari-jemari Mikhail dengan tangannya yang gemetar, istrinya panik bahkan matanya kini mengembun. Pergelangan kaki, Zia. Jangan khawatir, nanti sembuh sendiri, sayang. Sembuh sendiri apanya? Kamu jangan anggap remeh ya, Mas, kalau sampai kenapa-kenapa gimana? Mikhail menahan pergelangan tangan Zia yang sepertinya hendak keluar kamar, tentu tujuannya Kanaya atau Ibra. No, Zia. Jangan turun, cukup kamu yang tahu. Percaya sama Mas, nanti sembuh sendiri, ucapnya penuh harap Zia tidak turun dan membuat heboh satu keluarga. Mikhail yakin ini hanya kecelakaan kecil dan tidak ada hubungan dengan kecelakaan sebelumnya. Tolong ambilkan handuk, rambut Mas sedikit basah. Hati Zia sudah kacau, hingga dia lupa bahwa seharusnya Mikhail harus segera melepaskan pakaian di tubuhnya yang juga lembab. Kalau udah begitu salah siapa? Ses, pelan-pelan, pinta Mikhail dengan suara lemahnya. Selesai mandi, meski harus dipaksa dan dibantu jalan ke kamar mandi lantaran kakinya yang benar-benar sakit itu, kini Zia mengobati luka di keningnya. Tidak begitu besar, namun bisa dipastikan ini sangat menyakitkan. Mikhail terpejam dan mencoba untuk tenang hingga Zia benar-benar selesai. Sudah selembut itu Zia melakukannya dan Mikhail masih mengeluh. Udah, ucap Zia pada akhirnya sebelum dia menjauh dan mengembalikan obat dan lainnya. Kecelakaan dadakan yang Mikhail alami memang cukup membuatnya ketar-ketir sebagai istri. Terlebih lagi kakinya benar-benar sakit dan Zia sadari sepertinya sedikit bengkak. Mikhail masih memaksakan diri untuk tetap turun dan bergabung makan malam di ruang makan. Meski Zi sudah memintanya untuk diam dan akan membawakan makanan ke kamar, dia menolak semudah itu. Hati-hati, apa mau pakai kursi roda aja, Mas? Zia menawarkan hal yang sekiranya memudahkan Mikhail, akan tetapi pria itu menggeleng cepat dan memilih tetap turun lewat lift saja, ya malam ini dia sedikit berlebihan. Begitu hati-hati dan dia berusaha untuk berjalan normal. Sakit sekali, ngilu dan kaku bersatu di sana. Semakin Mikhail paksakan maka sakitnya semakin terasa. Akan tetapi, dia tidak mau jika Kanaya kembali membawanya ke rumah sakit dan membuat kakinya kembali dibelenggu gips berhari-hari. Kamu kenapa, Khail? Mikhail menggeleng cepat, segera duduk di sisi Zia dan memilih diam tanpa mengucapkan apa-apa. Percayalah ketika berhasil duduk sakitnya bahkan masih terasa. Yang benar.
Nggak masuk angin kan? Tumben banget diem. Perbedaan itu jelas sekali, biasanya dari jarak beberapa meter dia sudah menyapa orang-orang di ruang makan meski hanya mengucapkan selamat malam, dan kali ini dia benar-benar berbeda. Kamu bisu, Mikhail? Tanya Ibra mulai geram lantaran putranya terkesan mengabaikan Kanaya. Jujur saja Ibra tak suka. Udah, Mas. Dia mungkin masih marah, kamu sih. Tebakan Kanaya begitu awalnya, mungkin tadi sore Ibra keterlaluan sebenarnya. Luka di kepalanya seakan menunjukkan betapa kejamnya Ibra sebagai papa. Kenapa, Nay? Memang dia yang salah, Mas bahkan sama sekali tidak menyakitinya. Tutur Ibra membela diri, sama sekali dia tidak merasa bersalah pada putranya karena memang demikian. Cak, kenapa mama yang jadi ribut sama papa, cepat makan. Tak biasanya dia yang risih dengan pembicaraan di meja makan. Biasanya Mikhail sendiri yang kerap mengundang amarah dan menjadi amukan Ibra lantaran ada saja pembicaraan di hadapan makanan. Semakin mencurigakan, dia benar-benar baik saja kan, Zia? Kanaya menatap lekat menantunya, Zia ragu untuk bicara lantaran Mikhail yang melarangnya. Akan tetapi dia sendiri khawatir dengan keadaan Mikhail, hingga Zia memilih untuk bicara jujur. Tak peduli meski nantinya Ibra akan marah besar padanya. Kaki Mas Mikhail sakit, Ma, Pa. Bahkan jalan ke kamar mandi saja dia sulit. Mikhail, kenapa cuma diam? Ibra menggebrak meja dan sontak menunduk. Pria itu memeriksa pergelangan kaki Mikhail segera, padahal makanannya baru masuk sesuap. Ketakutan Ibra semakin bertambah mengingat tadi sore Mikhail mengeluh sakit. Mas kenapa? Apa yang kemarin retak bermasalah lagi? Sebentar, Mas periksa dulu. Papa, jangan ditekan. Mikhail meringis, berteriak dan suaranya bahkan memekakan telinga. Ketika di kamar Zia sudah membuatnya berteriak begini, dan ketika di ruang makan Mikhail kembali merasakan sakit yang lebih luar biasanya. Kita ke rumah sakit sekarang. Syakil minta Babas siapkan mobil, Tita Ibra panik luar biasa. Jika saja Mikhail sebelumnya tidak mengalami kelumpuhan, mungkin mereka takkan sepanik ini. Sudah Mikhail duga akan terjadi hal konyol semacam ini, Kanaya pergi ke gudang demi mencari kursi roda yang dulu dia gunakan. Zia di rumah saja ya, sayang, tutur Kanaya sontak membuat mata Mikhail membulat sempurna. No. Zia ikut, mama apa-apaan. Jangan bentak mama kamu, Mikhail. Sentak Ibra tak kalah marahnya, pantang sekali Kanaya mendapatkan kata kasar dari siapapun termasuk putranya sendiri. Semua dibuat panik, pasca kecelakaan memang Ibra dan Kanaya takut dengan segala hal yang terjadi pada putranya. Syakil flu saja Ibra turun tangan, apalagi kini Mikhail yang kembali mengalami sakit di kakinya. Tak hanya Bastian dibuat repot, melainkan Ningsih dan juga Rani lantaran Kanaya menduga mereka akan lama di rumah sakit. Zia tak pernah jauh dari Mikhail, pria itu tak melepaskan istrinya meski di lain sisi Ibra juga tak melepaskannya. Bas cepat, Bas. Tita Ibra kala Babas mulai melaju dengan kecepatan normalnya. Pelan-pelan saja, Bas. Aku tidak akan mati dalam waktu dekat, sanggah Mikhail sebelum Bastian benar-benar melaju kencang. Cek, ngebut Bas, ucap Ibra lagi, dia sekhawatir itu pada Mikhail hingga yang ada di pikirannya hanya tiba di rumah sakit dengan segera. Jangan, Bas. Ada istriku di sini, Papa kenapa tidak berpikir ke sana? Untuk pertama kalinya Mikhail membentak papanya, hanya demi Zia meski memang sakit di kakinya cukup menyiksa. Astaga, Papa lupa. Maaf, Kyle. Ya sudah, Bas pelan-pelan saja. Ibra benar-benar lupa jika Zia berada di samping putranya, bukan maksud tak peduli keadaan tapi memang benar dia lupa perihal kehamilan Zia. Syakil yang duduk di depan hanya memutar bola matanya malas. Entah kenapa untuk yang kali ini dia merasa Mikhail hanya cedera biasa, mungkin keseleo yang sekali urut bisa kembali normal, pikirnya. Yang dibawa adalah pasien sakit kaki, tapi hebohnya melebihi pengantar pasien yang hendak melahirkan. Tiba di rumah sakit, tim medis juga sama paniknya. Terlebih dokter yang sedang bertugas adalah seseorang yang menemani proses penyembuhan Mikhail sebelumnya. Astaga, yang sakit cuma kaki. Kenapa kalian menganggapku seperti akan mati? Mama percaya kamu kuat, Mikhail. Mama astaga. Kesal sekali rasanya, apalagi kala Kanaya menggenggam tangannya dan meminta Mikhail bertahan dengan kalimat-kalimat lirihnya. Mikhail tidak suka kericuhan yang justru membuat istrinya semakin panik saja. Selang beberapa saat setelah pemeriksaan singkat oleh dokter tersebut, akhirnya mereka bisa bernapas lega dan Zia bisa berhenti menangis. Dia menangis bukan hanya karena keadaan Mikhail,
Akan tetapi paniknya Kanaya yang bahkan hampir pingsan lantaran menebak kaki Mikhail akan diamputasi adalah sebab air mata Zia tumpah ruah. Jadi cuma kesel loh, dokter. Ibra memastikan, dia benar-benar takut jika tulang kaki Mikhail mengalami masalah. Benar, Pak. Ini hanya cedera ringan, dan disarankan Mikhail tidak banyak gerak dulu beberapa waktu dekat, ungkap pria berjas putih itu. Jujur saja dia juga takut jika Mikhail kenapa-kenapa. Sudah Syakil duga, ke rumah sakit memang hanya menunda makan malamnya saja. Kasihan sekali Zia yang kini sudah memerah, pikir Syakil sebelum kemudian memilih berlalu keluar menemui Bastian. Bagaimana? Puas, Pak? Ma? Tanya Mikhail berdecak kesal. Pria itu mengacak rambut dan menatap wajah mereka satu persatu dan berakhir di Zia, sang istri. Kami hanya khawatir, Khail. Benar, Khail. Kami semua khawatir padamu. Ibra membenarkan, meski dia paham saat ini putranya mungkin marah karena kejadian ini. Zia menangis sejadi-jadinya. Kami keluar dulu, tenangkan istrimu, pamit Ibra lembut dan dia menarik pergelangan tangan Kanaya agar segera berlalu. Tinggallah mereka berdua, hanya berdua dan Zia mendekati suaminya. Mikhail masih diam, istrinya banyak menangis dalam waktu beberapa menit saja. Mas. Sudah, jangan menangis. Mas bilang apa kan? Jangan katakan apapun, cukup kamu yang tahu, Zia. Pria itu menyeka air mata sang istri, meski jujur saja hatinya berdesir melihat Zia yang setakut itu. Dia terluka.